Perkenalkan, nama saya Safa, Raifa, saya Marniati. Saya Musliadi. Hai, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek UAS algoritma dan pemrograman. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian untuk cara pembuatan registrasi account. Di sini terdapat 3 header file yang berbeda. Yang pertama include stdio.h, include stdlib, dan include string. Kemudian mendeklarasikan struct registrasi yang berisi char, nama, umur, username, dan password yang berisikan 20. Kemudian menuliskan prototype function yang terdiri dari function void soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, hingga ke poin. Lalu di sini mulai memasuki pada program main. Pada program main tersebut menggunakan command line argument atau CLA. Di dalamnya terdapat if pertama sebagai perintah kepada user untuk menginput nama, umur, username, dan password. Seperti yang dapat dilihat pada kode program berikut, terdapat perintah nantinya saat di output akan keluar welcome to our mini quiz brainbuster. Kemudian ada perintah untuk melakukan registrasi sebelum melakukan atau membuat kuisnya. Lalu terdapat untuk mengisi nama, umur. Pada sistem CLS ini terdapat fungsi, maksudnya ini untuk menghapus output sebelumnya. Lalu nanti akan muncul pada output setelahnya, yaitu let's create account guys. Dan akan muncul juga username, password kita untuk mengisinya. Ketika saat kita sudah mengisinya, nanti akan keluar create account success. Lalu ketika berhasil, nanti akan mengeluarkan output terbaru lagi, let's login and enjoy our mini quiz. Dan ada instruksi, silahkan masukkan .main username password. Pada .main ini dimasukin program yang untuk dijalani nantinya. Lalu di sebelahnya kita ketik username yang kita buat dan password. Pada bagian perintah fopen untuk membuka file database login, dan komputer akan menulis apa yang sudah kita input tadi dengan menggunakan strcat dan fwrite. Kemudian akan ditutup dengan fclose. Kemudian if kedua akan keluar gagal login jika user belum memasukkan password. Jadi nanti di outputnya akan keluar fail to login, you haven't entered the password. Lalu if ketiga sebagai pengecekan oleh komputer. Apabila nama file, username, password salah dimasukkan oleh user, komputer akan mengecek dengan membuka file database loginnya. Jika ada di dalam file, maka berhasil login. Jika tidak ada atau salah menginput username dan password, maka gagal login. Jadi saat berhasil, nanti akan keluar pada outputnya successfully login. Dan pada saat dia gagal login atau salah menginput username dan passwordnya, akan keluar Anda gagal login. Dan akan diberi instruksi peringatan untuk memperhatikan kembali username dan password yang digunakan. Pertama, di sini kita menarasikan mulai jika user ingin melanjutkan kuis. Kita memberikan pilihan kepada user dengan menggunakan while, di mana while yang pertama adalah angka 1 yang berarti yay, dan while yang kedua adalah angka 2 yang berarti nay. Jika user menginput angka lebih kecil dari 1 atau menginput angka lebih besar dari 2, maka komputer akan mengulangi pertanyaan dan meminta user untuk menginput angka 1 atau 2. Dan jika user menginput angka 1,
maka program akan berjalan sesuai dengan isi function yang telah diimplementasikan di bawah. Kemudian saya mengimplementasikan isi dari variabel function soal 1, yang di dalamnya saya mendeklarasikan variabel score yang sudah diberi pointer. Isi di dalam function berupa tampilan soal dan 4 pilihan jawaban. Kemudian saya mendeklarasikan variabel jawaban yang nantinya user akan menginput jawaban yang akan dipilih. Jika jawaban yang dipilih oleh user sama dengan hal yang dideklarasikan oleh program, maka akan muncul jawaban Anda benar. Dan variabel score akan bertambah nilainya menjadi 1. Tetapi jika pilihan jawabannya tidak sesuai dengan deklarasi variabel jawaban, maka akan muncul jawaban Anda salah. Else, jawaban Anda salah. Kemudian, begitu juga dengan function soal 2. Di sini juga terdapat soal yang memiliki 4 pilihan jawaban, kemudian pendeklarasian variabel jawaban, kemudian kemudian user juga diminta untuk menginput jawaban. Jika jawaban yang dimasukkan sesuai dengan isi deklarasi, maka jawaban Anda benar dan pointer score juga akan bertambah menjadi 1 lagi. Tetapi jika tidak, maka hanya muncul jawaban Anda salah. Pada function soal 3 juga demikian. Terdapat soal yang memiliki 4 pilihan jawaban, memiliki variabel jawaban, dan variabel jawaban juga sudah diberi deklarasi isi dari variabel jawaban, dan akan jika user benar menginputnya, maka variabel score juga akan bertambah 1 kembali. Dan else, jika tidak sesuai, maka else jawaban Anda salah. Begitu pula pada function soal 4 dan function soal 5. Di mana variabel score ini akan terus bertambah 1 jika sesuai dengan isi variabel jawaban. Kemudian terakhir, saya akan menjelaskan implementasi dari function point jika variabel score yang sudah diinisialkan dengan pointer yang ada pada function-function sebelumnya. Maka, variabel score akan mengikuti nilai dari variabel score tersebut. Sebagai contoh, jika variabel score sama dengan 5, maka user akan mendapatkan poin 100. Lalu, menggunakan if-else, jika variabel skor sama dengan 4, maka user akan mendapatkan poin sebanyak 80. Dan seterusnya, sampai else user tidak berhasil menjawab satu pertanyaan pun. Baik, saya akan mendemonstrasikan pilihan jawaban. Di sini langsung saja saya run. Baik, saya akan mendemonstrasikan cara kerja program yang telah kami buat. Pertama, saya akan melakukan running dulu pada program ini dengan memasukkan main.c, main.o, nah, setelah kita running, maka akan muncul welcome to your mini brainbuster game. Di sini kita diminta untuk menginput nama kita dan umur kita. Lalu kita juga diminta untuk memasukkan username. Di sini saya memilih username QWE dengan password 123. Lalu kita menggunakan CLA untuk membuka sebagai tempat login. Jadi kita masukkan nama filenya, misal tadi saya masukkan di main tapi di test, lalu masukkan username, dan apabila saya salah memasukkan password, maka akan muncul Anda gagal login. Perhatikan kembali username dan password yang Anda masukkan. Lalu saya akan melakukan login kembali dengan memasukkan username dan password yang benar, sehingga muncul apakah Anda ingin melanjutkan ke kuis. Di sini ada 2 pilihan, yaitu yay dan nay, yang bisa diinisiasikan dengan 1 atau 2. Di sini saya memilih untuk memasukkan 1 karena saya ingin melanjutkan kuis. Lalu muncullah soal. Soal ini dapat kita pilih jawabannya A, B, C, D. Misal di sini saya akan memilih B di sini. Lalu setelah kita memasukkan jawaban soal nomor 1, akan muncul soal 2.
kita juga isi nomor 2, nomor 3, pilihan jawabannya. Jawaban nomor 4 kita masukkan, jawaban nomor 5 juga kita masukkan. Nah, setelah kita berhasil menjawab semua, maka akan muncul poin kita. Di sini saya mendapatkan 20 poin. Demikian video demonstrasi yang telah saya buat. Semoga dapat dipahami dan semoga teman-teman semua dapat mencoba sendiri di laptop masing-masing. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. See you semester 3.